karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mempertajam apa yang sudah kita sampaikan dan memberikan juga kritik atau masukan-masukan apapun kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat permohonan kita. Logikanya sederhana, kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan? Terkait dengan penetapan Gibran Rakabuming, terlihat bahwa KPU memang sengaja untuk memancing agar ayo mendaftar dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham bahwa harus mengubah peraturan KPU-nya? Paham mereka. Tetapi karena DPR-nya reses, mereka berusaha melakukan penyelundupan. Wah, itu bisa dipermasalahkan, itu pelanggaran kode etik juga itu. Kami menganggap bahwa apa yang kami dalilkan tersebut terbukti semuanya. Kalau dikatakan bahwa tidak ada kecurangan, tidak ada perencanaan kejahatan dalam Pilpres kali ini, come on, kita seolah menutup mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadang. Jadi kawan-kawan semua, saya gembira ya. Hari ini sudah berakhir sidangnya dan kita hanya akan menyiapkan kesimpulan. Tapi kata menyiapkan kesimpulan itu luar biasa sesungguhnya. Karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mempertajam apa yang sudah kita sampaikan dan memberikan juga kritik atau masukan-masukan apapun kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat permohonan kita. Logikanya sederhana, kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan? Dan boleh juga menanggapi apa yang terjadi tadi. Saya akan mereview secara umum, tidak spesifik hari ini. Jangan lupa kawan-kawan semua, permohonan 01 itu petitumnya adalah diskualifikasi terhadap 02 atau setidak-tidaknya diskualifikasi terhadap Gibran dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang, seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan itu akan mengganggu kalender ketatanegaraan dan lain sebagainya, itu omong kosong, bullshit, ya, omong-omong. Kenapa begitu? Ingat nggak waktu saya mengajukan judicial review terhadap unregistered voters bisa memilih, itu pada tanggal 6 Juli 2009 dan kemudian pilpresnya 8 Juli 2009, bayangkan. Itu putaran pertama, memang tidak terjadi putaran kedua, tapi intinya adalah ini baru bulan April, jadi masih jauh ke Oktober kalau kita bicara akan terjadi kekosongan hukum. Nah, untuk mendukung petitum tersebut atau permohonan tersebut, kami memulai dengan satu pendekatan yang barangkali tidak lazim bagi permohonan sebelumnya, yaitu kami hanya menekankan dan hanya mengutamakan aspek kualitatif saja. Kami tidak menghitung angka-angka, karena kami katakan angka itu didapat dari kecurangan. Bagaimana kita kemudian mau beradu angka
sementara angka yang kita ingin adu itu didapat dari kecurangan yang tidak saja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi jauh sebelumnya, sebelum pencoblosan dilakukan. Oke? Dan pintu itu sudah terbuka bagi kami, yaitu bahwa MK sudah kembali menegaskan dirinya bahwa mereka adalah pengawal konstitusi dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham bahwa harus mengubah? Terbukti. Oke? Dalil kedua, tidak independennya KPU atau penyelenggara pemilu yang lainnya terbukti juga. Paling tidak dari kasus terkait dengan penetapan Gibran Rakabuming terlihat bahwa KPU memang sengaja untuk memancing agar ayo mendaftar dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham bahwa harus mengubah peraturan KPU-nya? Paham mereka. Tetapi karena DPR-nya reses, mereka berusaha melakukan penyelundupan. Wah, itu bisa dipermasalahkan, itu pelanggaran kode etik juga itu. Jadi melakukan penyelundupan dari saksi yang menjadi lawyer di DKPP. Penyelundupannya itu apa? Penyelundupannya adalah dia mengajukan perubahan peraturan KPU itu kepada Dirjen Perundang-undangan tanpa konsultasi DPR. Fortunately ditolak oleh Dirjen Perundang-undangan. Nah, ini menunjukkan bahwa KPU tidak independen. Padahal apa urusannya? Dia kan bisa mengatakan, oke, ada putusan 90, tetapi karena tidak ada waktu untuk mengubah PKPU, maka putusan tersebut belum bisa kami laksanakan. Karena kalaupun kami laksanakan akan cacat prosedural seperti yang dikatakan Yusril Iza Mahendra, akan dipersoalkan orang, dan terbukti, ya kan? Akan dipersoalkan orang. Implikasinya ada persoalan-persoalan seperti ini dan itu bisa inkonstitusional. Maka dalil kami, ya setidaknya ada penyelenggara pemilu yang tidak independen from the beginning, itu sudah terbukti juga. Bagaimana dengan Bawaslu? Sama saja. Terlihat betul bahwa Bawaslu itu tidak memproses hal-hal yang memang jelas-jelas merupakan pelanggaran. Seperti misalnya yang namanya mobilisasi aparat desa. Kemarin ada PJ Wali Kota Bekasi. Ternyata pernah juga diproses oleh Bawaslu, tapi tidak pernah dia menghukum bahwa PJ ini atau kegiatan itu menguntungkan atau dimaksudkan untuk menguntungkan Paslon 02. Tidak pernah ada putusan yang begitu. Sepanjang pengetahuan saya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi tidak ada putusan yang mengatakan bahwa itu menguntungkan Paslon 02 dengan melanggar undang-undang. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ketidaknetralan. Bagaimana dengan DKPP? Ketidaknetralan DKPP yang juga terbukti adalah walaupun memang tidak dipersoalkan secara masif, Anda bayangkan ada ketua KPU 5 kali melanggar, dihukum karena melakukan pelanggaran kode etik. 3 diantaranya berat, ya, 2 peringatan berat dan terakhir, 1 peringatan berat saja tapi tidak ada terakhirnya. Yang terakhir yang Irman Gusman itu, Anda bayangkan, ini hakim konstitusi di sini, ketua MK, sekali melanggar langsung didemosi. Ini jangankan dipecat, didemosi saja tidak sebagai ketua KPU. And then pertanyaannya, ada apa? Apakah karena mereka di backup oleh kekuasaan dan perintah kekuasaan adalah pertahankan? Ini juga persoalan. Maka saya katakan dalil mengenai independensi itu terbukti. Oke, biar jangan terlalu panjang. Dalil lain misalnya bansos. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya bansos itu jangan dilihat bansos itself, tapi itu adalah bentuk dari cawe-cawe Jokowi. Jadi bansos, cawe-cawe Jokowi itu harus disatukan menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi jangan berdiri sendiri. Jadi apa yang harus kita lihat? Perencanaan jahat, perencanaan kecurangan. Itu yang harus kita lihat. Bukan berapa besar bansos yang digelontorkan, bukan apakah kemudian sudah disidangkan atau tidak,
Tetapi apakah ada perencanaan kejahatan pemilu untuk memenangkan paslon tertentu dalam tindakan-tindakan cawe-cawe Jokowi yang salah satu instrumennya adalah penggelontoran bansos? Kalau kita jeli melihat apa yang disampaikan oleh para menteri dan juga dari sidang kemarin, maka ada beberapa hal yang paling telak misalnya. Yang paling telak itu adalah kenapa kemudian timingnya itu betul-betul sebelum pemilu. Sederhana, kenapa kemudian realisasi bansos itu meningkat tajam dari 5 triliunan, 5,88 triliun tahun sebelumnya menjadi 12 triliun lebih pada bulan Januari. Kan tidak masuk akal. Kalau kita bicara rapel 3 bulanan, maka jatuhnya pada bulan Maret. Kalau rapel 3 bulanan, kenapa jatuhnya pada bulan Februari? Kalau kita pakai pikiran, itu sudah menunjukkan bahwa ada perencanaan kejahatan. Nah, mudah-mudahan hakim MK bisa menangkap ini semua. Jadi kawan-kawan semua, kami menganggap bahwa apa yang kami dalilkan tersebut terbukti semuanya. Kalau dikatakan bahwa tidak ada kecurangan, tidak ada perencanaan kejahatan dalam pilpres kali ini, come on, kita seolah menutup mata hati, kecuali kalau kita sekedar dukung-mendukung. Tapi kalau mengatakan bahwa pemilu ini Presiden Jokowi tidak cawe-cawe yang dia nyatakan sendiri, dan kemudian tidak ada operasi untuk memenangkan paslon 02, maka kita sudah menutup mata dan hati kita hanya untuk kepentingan, saya tidak tahu kepentingan apa. Karena itu kami tidak ingin bahwa kecurangan dimenangkan, dan kami tetap tidak ingin bahwa pemimpin dipilih secara curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita menang. Amin. Oh ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. 2 hari lagi mudik kita. Terima kasih ya. Menang banyak atau menang tipis? Saya bukan Hotman Paris Hutabean. Yang paling penting menang. Mau 1-0, 2-0, yang penting menang. Oh, juga kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah bersibuk-sibuk, ya kan. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, cuma apresiasi saja. Kalau memberikan makan juga sedang puasa sebagian kan. Tetapi mudah-mudahan jeripaya kita semua nanti akan diganjar oleh MK. Untuk siapa? Bukan untuk 01 atau 03, tapi untuk Indonesia, untuk demokrasi kita. Hidup demokrasi.